Kedengeran nggak suaranya? Oke, oke. Oke, kedengeran ya. Habis itu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan, dan bertemu lagi dengan saya, Rizky Mufidah dari Klinik Dokter Kita. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi MC untuk kegiatan live Instagram Dokter Kita. Dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama narasumber kita, yaitu Dokter Nabhan, yang di sini sudah hadir di forum live IG kita. Berbincang-bincang tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah. Kalau misalnya sahabat sekalian mendengar kata kecelakaan, kira-kira apa yang terbayang ya? Mungkin identik kita membayangkan kecelakaan di luar, kayak misalnya kecelakaan lalu lintas, gitu ya, tabrakan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin bisa terjadi juga di rumah? Tentu bisa aja. Gitu. Kecelakaan itu bisa terjadi dimanapun gitu ya. Dan, karena itu bisa terjadi dimanapun, dan itu kan biasanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi penting sekali untuk kita tahu gimana sih cara pemberian pertolongan pertamanya gitu, sebelum berlanjut ke pertolongan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Nah, oke. Kita kegiatan kita hari ini, mari kita tahu dan bahas bersama. Tak lupa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya kegiatan live IG ini tidak akan tersedia tanpa izin dan juga sholawat juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya izin menyampaikan dulu susunan acara. Yang pertama tadi sudah kita laksanakan bersama-sama, yaitu pembukaan dan yang kedua pembacaan susunan acara. Ketiga nanti saya akan memperkenalkan dulu nih dengan membacakan sesi beliau secara singkat. Lalu nanti kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu membahas tentang topik atau tema pembahasan pada live Instagram. Terus setelah pembahasan sumber ada discussion atau Q&A gitu ya, untuk yang mau bertanya dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh ketikin aja pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Sekarang saya sapa dulu Dr. Nabhan yang sudah hadir dari tadi ya. Halo Dr. Nabhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Ini lagi rada sakit lah. Oh, iya. Nggak apa-apa. Kenapa dok? Batuk pilek. Oh, iya. Lagi banyak yang flu kayaknya ya dok? Tapi nggak apa-apa. Insya Allah ya, walaupun secara fisik lagi agak flu, tapi insya Allah jiwanya sudah ready dan siap untuk menjalankan hari ini ya dok. Ya. Ya dulu secara singkat ya, buat rekan-rekan atau sahabat sekalian yang mungkin pernah berobat di dokter kita, kalau di hari Jumat pagi nih ya, pernah ketemu sama Dokter Nabhan Komara di Poli Umum, karena satu-satunya dokter umum laki-laki, karena rata-rata yang lain perempuan. Dokter Nabhan ini, nama lengkapnya Dokter Nabhan Komara, lahir di Bandung dan statusnya sudah menikah. Sekarang tinggalnya di Cimahi ya dok? Ya. Kalau dulu Bandungnya di mana dok? Kenapa? Bandungnya dulu di mana asalnya? Di Gunung Batu dulu. Oh, di Gunung Batu. Berarti asli Bandung ya dok ya? Gak pernah keluar-keluar? Pernah keluar. Singkat doang. Iya. Oke.
Riwayat pendidikan dokter pokoknya dari TK sampai SMA itu di Bandung juga ya, dan terakhir Ya, kuliahnya di Universitas Pajajaran. Yang di Bandung atau di Jatinangor ya dok itu waktu itu? kalau kedokteran di Jatinangor. Oh, dokter di Jatinangor ya. Profesinya atau pendidikan profesinya? Kalau sarjana itu di Jatinangor. Kemudian untuk profesi itu kita di Hasan Sadikin. Oh iya betul betul. Satu alma mater kita ya dok. Dokter profesi saya baru masuk kuliah itu. Terus riwayat pekerjaannya, dokter sebelumnya pernah menjadi dokter internship di Puskesmas Larangan dan dokter internship di RST Ciremai ya pada tahun 2015 sampai 2016. Itu di Cirebon ya? Ya, di Cirebon. Saat ini sebagai dokter umum di klinik dokter kita dan dokter umum di RSU Kasih Bunda dari 2017 sampai sekarang ya. Ya. Oke. Ya. Itulah secara singkat gambaran tentang dokter Namhan. Kalau misalnya rekan-rekan ingin tahu bentukan yang yang lainnya silakan main ke klinik dokter kita di jadwal dokter Namhan setiap hari Jumat pagi ya dok di pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, sekarang kita masuk ke topik perbincangan kita hari ini tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah. Nah, mungkin kita bahas dulu dok secara pengertiannya dari tentang apa definisi pertolongan pertama itu. Yang dimaksudkan pertolongan pertama itu kayak gimana sih dok? Oke, jadi gini, seperti istilahnya ya, ini kan pertolongan pertama. Berarti pertolongan yang diberikan awal-awal sebelum dilakukan tindakan berikutnya. Nah, tindakan berikutnya itu berarti tindakan medis yang definitif. Seperti itu. Nah, tujuan dari tindakan ini biasanya itu untuk mencegah perburukan atau keparahan dari kasus yang terjadi. Tuh, misal pendarahan ya berarti menghindari pendarahan yang berlebih seperti itulah ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi keparahan, kemudian untuk mencegah kesakitan yang berlebih seperti itu. Itu sih secara umumnya. Jadi kayak apa sih kalau di masalah skripsi pendahuluannya gitu ya dok sebelum lanjut ke bab selanjutnya. Ya, bahkan mungkin bisa aja ini jadi sebuah tindakan untuk mencegah kematian bisa, karena beberapa kasus itu ada kasus yang berat, kecelakaan di rumah yang bisa menyebabkan kematian. Oke. Mungkin supaya lebih kebayang nih dok, bisa dikasih gambaran contoh-contoh kasus kecelakaan yang bisa terjadi di rumah. Mungkin bisa nanti dikasih contohnya dulu, lalu penanganannya seperti apa kalau untuk kasus tersebut. Mungkin yang lebih sering mah luka mungkin ya. Mungkin ada luka terbentur ya, luka karena kena pisau saat memasak di dapur misalnya, atau kena luka bakar juga misal. Luka bakar kan disebabkan karena suhu yang panas ya, bisa karena api, bisa karena air yang panas atau minyak yang panas seperti itu. Atau mungkin kasus-kasus yang patah tulang juga pernah kejadian ada ya, itu patah tulang di rumah pernah, kemudian tersedak itu ada, banyak lah kasus-kasus kecelakaan ya. Iya, betul. Bisa aja bener ya tadi kepikiran juga dok. Misalnya kadang di rumah lagi iseng gitu main makan yang apa sih itu snack cemilan yang bulat-bulat putih isi kacang. Mau saya sebutin tapi itu merek ya sebutin. Kalau kadang kan kalau lagi bosan makan misalnya dilempar-lempar terus masuk ke mulut nggak sengaja udah di tenggorokan gitu ya. Atau mungkin buat yang punya anak-anak di rumah itu bisa aja anaknya lagi main sesuatu atau apa sih biasanya kan usia anak-anak suka masuk segala di mulut gitu ya nggak sengaja kemakan gitu tapi misalnya karena terlalu besar ya bisa ketelan gitu dan itu berbahaya juga dan perlu untuk tahu untuk penanganannya. Mungkin saya mau tanya satu-satu nih dok cara pertolongan pertamanya
Misalnya tadi untuk kasus luka yang misalnya jatuh terus jadi memar, itu pertolongan yang pertamanya. Oke, untuk kasus memar tuh jadi adanya perdarahan di bawah kulitnya. Jadi ada pendarahan dari pembuluh darah kita, tapi tidak ada luka luar. Itu, nah sehingga terkumpullah darah di bawah kulit. Nah itu menyebabkan memar. Nah, kalau tidak ada keluhan yang lain ya, cukup memar aja misalnya. Nah itu biasanya tindakan awalnya kita bisa bantu dengan kompres dingin. Kompres dingin itu bisa menggunakan es batu, terus dibalut dengan lap misalnya. Itu dikompres, tujuannya apa? Tujuannya pertama itu bisa jadi meredakan nyeri. Yang kedua untuk mengurangi proses perdarahan. Jadi gini, seperti kita ketahui kan proses mendinginkan sesuatu itu bisa membuat sesuatu jadi lebih mengecil ya. Kalau dulu mah kalau dipanasin jadi memuai ya, kalau didinginin jadi menyusut lah. Nah sama pembuluh darah kita juga seperti itu. Ketika mengalami proses pendinginan, setidaknya itu bisa mengecilkan pembuluh darah di tubuh kita dan proses perdarahannya juga bisa minimal. Nah berapa lama itu biasanya kita kompres itu bisa sekitar 15 atau 20 menit dikompres ya. Habis itu dijedak misalnya, apabila masih terasa tidak nyaman, boleh diulang per 2 jam boleh, per 3 jam boleh, itu diulang ya. Seperti itu kalau memar. Nah baru berikutnya kalau sudah sekitar 2 hari atau 48 jam itu bisa dikompres dengan yang hangat. Nah kalau yang ini tujuannya berbeda. Kalau yang ini tujuannya ketika sudah 48 jam itu kan pendarahannya sudah kita anggap berhenti mungkin ya. Nah kita menginginkan si pendarahannya itu atau memar-memarnya itu cepat hilang. Nah supaya cepat hilang itu berarti kan aliran darahnya harus bagus, mudah diserap si darah-darah yang situ, maka dibantu dengan kompres air hangat atau kompres hangat lah seperti itu. Dan suhunya jangan sampai suhu panas ya. Maksudnya gini, kalau terlalu panas atau terkena kulit ya jatuhnya jadi luka bakar nantinya. Jadi dipertahankan aja sekitar 40 derajat mungkin ya, suhunya seperti itu. Oke, jadi tadi untuk penanganan awal kasus luka kalau memar gitu ya, itu bisa dikompres air dingin dulu. Tujuannya tadi untuk mencegah pendarahan yang berlanjut dan supaya untuk meredakan rasa nyeri juga ya dok. Jadi setelah 2 hari kemudian 48 jam bisa dicoba untuk dan hangatnya juga secukupnya aja, secukup buat kulit gitu ya, jangan yang terlalu panas supaya bisa memarnya hilang gitu. Kalau misalnya mungkin berikutnya mah kan ini awal itu, tapi berikutnya misal ke klinik untuk mengobati ya pasti nanti akan diberikan terapi juga sebenarnya ya, adalah terapi gitu. Dan kali mau lebih memastikan lagi gitu ya, lebih pasti supaya nanti dicek gitu. Kalau misalnya dok untuk kasus lukanya yang misalnya jadi lecet atau misalnya yang luka jadi terbuka gitu, berdarah gitu. Oke, luka terbuka tuh ada banyaknya, ada banyak itu kan. Bisa lecet, bisa sobek ya. Gitu. Paling untuk yang lecet, tindakan pertama ya kita harus pastikan lukanya itu bersih berarti ya. Nah berarti bisa dicuci sebenarnya. Cucinya dengan apa ya? Dengan air yang mengalir cukup sebenarnya, dengan air mengalir. Kalau datang ke IGD biasanya dengan cairan salin ya, cairan infus gitu. Kalau di rumah ya cukup dengan air yang mengalir, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel ya. Kalau pendarahannya tidak terlalu aktif ya bisa langsung ditutup sebenarnya mah dengan kasa itu. Nah, terus tinggal menuju ke klinik
seperti itu, ke klinik untuk tindakan selanjutnya seperti itu. Jadi itu Untuk lecet kalau ya. tergantung derajat lukanya berarti ya dok. Ya, Mungkin kalau misalnya biasanya suka terluka kalau lagi pakai pisau pas lagi di dapur gitu ya, ibu-ibu mungkin biasanya kalau lagi masak nggak sengaja gitu keiris, nah itu bisa berarti tadi langsung aja dicuci di air mengalir, atau kalau misalnya ada yang punya larutan garam tadi ya, NaCl untuk sebagai ganti antiseptiknya gitu, membersihkan lukanya, terus cukup di dep aja gitu ya dok, ditekan pakai kasa ya. gitu, ditekan dulu aja sampai penanganannya berhenti, dan kalau misalnya masih berlanjut, nah itu yang mungkin perlu dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut gitu ya dok ya. Ya. Kalau misalnya ini dok, yang misalnya karena kesiram air panas, kadang kan kita nggak sengaja nih, misalnya dimasak air panas, ketumpahan sedikit gitu, akhirnya jadi ya panasan atau berair itu melepuh gitu. Itu gimana dok penanganan pertamanya? Nah, untuk penanganan luka bakar, jadi istilahnya semua itu luka bakar ya, mau dengan air panas, mau dengan minyak panas atau api ya, itu semuanya termasuk kategori luka bakar. Nah, penanganannya yang pasti ya hindari dulu si sumbernya, sumber panasnya. Ya, hindari dulu. Yang kedua, bisa bantu dengan proses mendinginkan. Nah, sama proses mendinginkannya juga dengan air yang mengalir ya. Tidak usah pakai air dingin ya. Maksudnya air yang es gitu tidak usah, cukup air yang sejuk aja biasa ya. Itu tapi untuk kasus-kasus yang lukanya tidak terbuka, maksudnya tuh kan luka bakar bisa sampai terbuka ya, bisa sampai dalam gitu lukanya ya. Nah, untuk kasus-kasus yang tidak terbuka itu masih bisa untuk dialiri ya air yang mengalir lah, sekalian dibersihkan, sekalian didinginkan. Nah, setelah itu kalau hanya merah-merah saja mah biasanya cukup. Kalau kita sering ya ada di rumah tuh obat kayak bioplacenton yang kayak gitu tuh boleh cukup dilakukan. Terus kalau sampai ada gula tuh cairan di dalam yang melepuh ya, yang melepuh itu sebenarnya kalau di rumah tidak usah untuk dipecahkan, takutnya malah jadi infeksi ya. Itu kecuali nanti kalau misalkan ke rumah sakit ya itu kan ada tindakan steril ya. Jadi bisa saja dipecahkan kalau di rumah sakit. Ya, jadi tindakan awalnya hindari panas, didinginkan dengan dialiri air, kemudian bisa ditutup lukanya atau dikasih oles tadi ya yang bioplacental seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang terbuka, saran saya sih langsung ke rumah sakit aja ya. Langsung ke rumah sakit biar nanti ada penanganan. Apalagi untuk kasus-kasus yang luka bakarnya itu luas atau luka bakarnya itu ada di daerah kemaluan, daerah wajah, itu sarannya langsung ke rumah sakit. Ya, tindakan awalnya ya sama aja seperti tadi ya, bisa dialiri air dan ditutup selama perjalanan seperti itu. Jadi memang penanganan juga tergantung kebakarnya mungkin ya dok ya. Di sini saya ada gambar nih dok, tapi nggak tahu jelas apa enggak ya. Kelihatan nggak ya ini dok? Ini ada beberapa derajat luka bakar. Ya. Nanti kalau misalnya yang bersih gitu ya, yang cuma ada tadi ya berisi cairan aja. Coba lihat mana. Jadi selama dia nggak terbuka, masih luka luarnya. Masih luka luar itu sih disiram air aja untuk didinginkan ya dok. Ya. Kalau misalnya punya apa sih tadi obat olesnya yang buat luka bakar bisa diolesin. Ya. Kalau yang jadi langsung aja ke ini ya ke kesehatan terdekat untuk penanganannya. Ya. Ini dok, ini ngomong kan ini kalau mungkin setiap orang nggak semuanya punya obat oles ya dok di rumah. Kalau
misalnya dulu nih, kalau aku pernah ngalamin itu dulu pernah. Jadi kalau misalnya luka bakar dioles pakai odol, Dok. Nah, itu gimana ya? Benar nggak ya, Dok? Sebenarnya tidak disarankan ya itu. Tidak Biasanya kayak disarankan untuk mengoles ya, karena kita tidak tahu ya itu ada, walaupun misal itu tidak ada luka terbuka secara umum itu ada luka mikro ya, luka mikro di permukaan kulit. Nah, kita tidak tahu dengan pemberian selain obat itu ada efek nggak ke kulitnya seperti itu ya. Makanya kita hindari hal-hal yang seperti itu dulu sampai nanti ada tindakan lebih lanjutnya seperti itu ya. Makanya paling aman sih dengan air yang mengalir cukup sebenarnya mah. Air mengalir ditutupi sampai nanti ke layanan kesehatan berikutnya seperti itu. karena nanti kalau misalnya pun luka bakarnya nggak terlalu besar sih, kayak cuma kecipratan minyak sedikit, kayaknya kempes sendiri ya, Dok. Ya, Jadi jangan dioles odol ya, ibu-ibu, bapak. Karena dulu saya pernah dapat ajaran kayak gitu, tuh jadi nggak tahu bener apa enggak. Ngikut-ngikutin aja. Lebih baik pakai yang lebih pasti aja ya, kayak menghindari infeksi. oh iya, ada satu lagi luka bakar ini teh disebabkan karena tersetrum Oh, ya. iya iya. Ya, Oh, eh, jadi tersetrum itu juga bisa menyebabkan luka bakar, terutama di tempat masuknya aliran listrik dan tempat keluarnya aliran listrik. Ya, misal kita megang kabel yang terbuka misalnya, itu. Dan itu biasanya di tangan yang menyentuhnya itu biasanya muncul luka, gitu. Ya, muncul luka, dan di kaki bisa aja muncul luka juga, tempat keluarnya listriknya itu bisa muncul luka. Nah, bedanya dengan luka bakar yang lain, luka listrik ini yang disebabkan karena kesetrum ini tidak hanya menyerang bagian luarnya saja, tapi dia juga menyerang bagian dalam, termasuk ke otot, ke tulang, ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah luka listrik ini tuh bisa menyebabkan si tulangnya tuh jadi panas. tulangnya. Nah, kalau tulangnya panas, nah kalau tulangnya panas, itu kan proses pembakaran atau luka bakar itu dimulai dari dalam biasanya mah, gitu. Jadi memang harus diobservasi lebih untuk kasus yang tersetrum ya. Itu takutnya dari luar nggak kelihatan apa-apa sebenarnya mah, tapi dari dalam itu sudah terjadi proses luka bakar. Nah, itu yang kita khawatirkan biasanya mah, gitu. Ya, biasanya itu diobservasi bisa sampai seminggu 2 minggu untuk lihat apakah ada perubahan dari luka yang di tubuh kita gitu ya. Biasanya kalau terjadi kehitaman berarti sudah ada proses kerusakan di situ. Itu harus segera ke rumah sakit biasanya. Tuh. Satu tanda kehitaman di kulit ya, Dok ya. Ya. Kalau misalnya nggak ada tanda kayak gitu gimana, Dok? Kan susah ya kita mengidentifikasinya berarti. Ya, makanya ini harus observasi, bisa 1 minggu, makanya 1 minggu 2 minggu itu bisa terus diobservasi gitu. Di ini ya, diwaspadai kalau ada tanda-tanda luka dari dalam. Mungkin ada tandanya apa, Dok? Ada rasa nyeri gitu atau gimana? Nyeri bisa terasa panas gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya ini siram apa gimana di bagian yang kesetrumnya? Gimana? Kalau misalnya luka bakar karena kesetrumnya itu maksudnya tuh sama kayak yang lain tadi, disiram di air juga atau jangan? Bisa, jadi ya setelah dihindari dari listriknya ya, setelah hindarkan dari sumber panasnya, bisa itu disiram gitu ya, disiram gitu. Penanganan luka seperti biasa aja. Ya, penanganan luka luar seperti biasa aja, cuman yang harus diperhatikan itu kedepannya harus diobservasi apakah ada kemungkinan kerusakan jaringan setelah beberapa hari ke depan kayak gitu. Karena tadi si
selistriknya itu bisa menyebabkan tulangnya panas, dan panasnya itu bisa menyebar sampai ke luar gitu. Nah, jadi baru kelihatan sekitar beberapa hari kemudian gitu. Walaupun memang jarang ya kasusnya. Biasanya tegangan yang tinggi gitu. Kayak gitu. Ini kalau stres gitu ya. Buat kita waspada kalau misalnya terjadi luka bakar karena ada sengatan listrik. Oke. Kalau ini dok, selain luka bakar kayak tadi misalnya ini misalnya lagi senam atau lagi beraktivitas indoor di rumahnya olahraga terus tiba-tiba gak sengaja misalnya jatuh keseleo kakinya terkilir, nah itu gimana dok? Terkilir, jadi pastikan dulu ini memang cuma terkilir ya atau bukan ya. Biasanya kita untuk yang lebih mudah membandingkan sih ya, membandingkan yang kanan dengan yang kiri. Misal kaki kanan terkilir, bandingkan dulu ya, kaki kanan sama kiri sama enggak, simetris enggak. Nah, takutnya ada yang berbeda lah ya, berbeda bentuk. Nah, kalau ada berbeda bentuk, curiganya mungkin nggak hanya terkilir, sesuatu yang lain ya gitu. Nah, untuk yang kasus terkilir sendiri ini bisa kita lakukan. Kalau di kita tuh ada istilah apa ya, rest tuh rest, jadi diistirahatkan, jangan digunakan untuk beraktivitas terlebih dahulu ya, kaki atau tangan yang terkilirnya. Kemudian ice itu kompres dengan es seperti tadi ya, jadi tujuannya itu untuk mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi. Seperti itu, prosesnya sama aja seperti yang sebelumnya, dipakai es dibalut dengan lap misalnya ya, kompres 15-20 menitan, bisa dijeda per 3 jam seperti itu. Kemudian setelah itu dikompres ya, dikompres itu dibalut ya, diperban ya. Perbannya juga lumayan ya, fungsinya untuk supaya tidak terjadi pembengkakan yang berlebih sebenarnya mah ya. Jadi dibebat atau dibalut dengan perban rada keras ya, rada kenceng gitu. Walaupun tidak terlalu kenceng ya, jangan sampai terlalu kenceng sampai pembuluh darahnya kesemutan gitu ya, di ujung kesemutan. Jadi dibalut untuk mengurangi bengkak, sekaligus untuk imobilisasi, jadi mengurangi gerakan juga di sendinya. Dan yang terakhir itu di elevasi itu dinaikkan, jadi posisi misal lagi tidur ya, kalau posisi tidur berarti kakinya diangkat atau tangannya diangkat lebih tinggi dari posisi jantung. Tujuannya sama, untuk mengurangi pembengkakan di daerah sendinya seperti itu. Itu tindakan awalnya. Untuk berikutnya diobservasi, kalau nggak ada perubahan selama seminggu misalnya, nggak ada perubahan, baiknya dicek kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada perubahan mungkin tetap sakit mungkin, saya sakit kayaknya dicek lebih lanjut ke dokter aja ya. Kalau ini dok, buat tadi yang bagian kompresnya atau membalutnya ya, kalau setahu kan itu pakai perban khusus yang buat membalut ya dok. Kalau misalnya nggak ada itu di rumah, ada alternatif lain nggak dok yang bisa dipakai buat ngebalut, atau nggak usah aja kalau misalnya nggak ada? Kalau nggak ada mah ya tidak usah ya, kalau nggak ada mah. Itu kan biasa pakai elastik perbannya. Elastik perban itu jadi dia ngepres tapi dia tidak menyebabkan aliran darah tersumbat gitu. Nah, takutnya kalau pakai perban yang lain ya, itu kan nggak elastis, terus kita bebat aja ya, dikhawatirkan pembuluh darahnya tersumbat, nanti aliran darahnya nggak bagus, ya itu juga malah memperburuk keadaan sebenarnya gitu ya. Kalau memang tidak ada sama sekali ya tidak usah gitu ya gitu. Yang pasti ini bisa dibantu dengan tadi elevasi dinaikkan posisinya itu, sehingga mengurangi bengkak ya.
misalnya diganjel bantal gitu ya, biar posisinya lebih tinggi daripada posisi jantung tadi ya dok ya. Berikutnya dok, kalau misalnya contohnya tadi sempat dokter mention di awal, kalau misalnya nggak sengaja terselak atau tersedak. Ya ini kalau tersedak ya. Jadi ini kondisi di mana ada yang masuk ke saluran pernapasan kita. Ya, jadi di kita tuh di leher kita tuh ada dua saluran, ya, dua saluran. Satu saluran makan, satu lagi saluran nafas. Dan secara otomatis sebenarnya ketika kita bernafas, saluran nafasnya terbuka. Ketika kita makan atau minum, itu saluran nafas kita tertutup. Secara otomatis seperti itu, memang sudah diciptakannya seperti itu. Nah, cuman ada kondisi tertentu, misal ketika makan terburu-buru, terus sambil ngobrol terburu-buru, ya. Nah, bisa aja ada yang masuk, ya, ada yang masuk makanan ke saluran pernapasan, ya. Nah, dan biasanya kita juga ada respon atau refleks yang memang sudah diciptakan dari dulu, gitu ya. Refleks batuk. Jadi kalau ada yang masuk itu langsung dibatukin gitu. Nah, yang jadi masalah ketika itu masuk, batuk juga nggak bisa, gitu ya. Dan itu nyangkut di situ di saluran pernapasan. Nah, itu yang jadi bahaya. Gitu. Jadi proses seperti ini sangat mengancam jiwa sebenarnya, karena ketika itu nyangkut di saluran pernapasan, ya kita nggak bisa nafas ya, gitu. Tidak bisa nafas. Dalam sekian menit itu bisa saja pingsan ya, dalam sekian menit pingsan. Nah, biasanya itu ada tindakan khusus ya, tindakan khusus namanya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu tindakan menekan daerah perut ya, perut atas, penekannya ke atas. Ini ada gambarnya, coba di. Oh iya. Bentar ya. Ini yang ini ya dok. Nah, yang itu. Nah, jadi posisi tangannya seperti itu, ya. Yang bagian jempol itu menekan ke arah jempol yang dipegang ya, tuh. Tangan kiri yang dipegang, Ya. itu kan ada jempol tuh. Nah, jempolnya itu mengarah ke arah perut bagian atas, mengarah ke arah paru-paru lah. Nah, itu ditekan sekuatnya. Tujuannya apa? Menekan paru-paru sehingga bisa mendorong makanan yang tersangkut di saluran nafas atasnya, gitu. Nah, ini banyak kejadian, banyak video juga ya, viral di mana-mana ya. Tuh, kemarin saya sempat lihat ada yang kakaknya nolongin adiknya, ya, sama tindakannya sama seperti itu, ya, itu di daerah mana, di Cina gitu ya. Adiknya lagi makan gitu ya, makan, tiba-tiba dia loncat-loncat nggak bisa ngomong gitu. Minta tolong. Untung kakaknya ngerti kondisi seperti ini gitu. Jadi dia lakukan tindakan Heimlich maneuver, keluar di sumbatannya, sudah biasa lagi gitu, langsung biasa lagi itu. Jadi ini tindakan yang harus semua orang tahu sih kalau menurut saya ya. Betul. Terus Karena kalau untuk gimana? Ya, itu nggak bisa diprediksi. Jadi kayaknya emang penting setiap orang harus tahu pertolongan pertamanya, walaupun bisa nafas gitu ya. Ini jadi wawasan, pasti bakal wawasan umum gitu ya untuk masyarakat. Nah, sama juga untuk anak-anak juga kadang ada ya seperti itu, tersedak gitu ya. Nah, itu sama tadi ada tindakan yang di bawahnya ya. Kalau bayi dimiringkan ya, bahkan hampir nah seperti itu dipukul-pukul, seperti itu dipukul sehingga bisa mengeluarkan sumbatannya gitu. Nah, yang rada susah itu kalau misalkan yang nyangkutnya itu kayak agar kayak gitu ya.
itu sempat saya menemu di IGD kasus seperti itu. Eh, Memang kondisinya susah dikeluarkan dengan cara yang tadi itu. Oh Gitu. gitu. Tapi Oh, keluar mah keluar sebagian lah ya, karena kan itu bentuknya tidak solid ya. Jadi keluar sebagian ada, sebagian lagi kita harus sedot gitu. Sebagian lagi kita harus sedot. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi agar habis makan, lagi makan agar si anaknya tuh kayak gitu. Tuh kayak hati-hati ya ini untuk orang tua mungkin ya pemberian makanan dipastikan diperhatikan anaknya gitu. kurangnya gitu ya, jangan yang terlalu besar juga, atau disesuaikan dengan kemampuan si anak umumnya ya dok ya. Ya, Berikutnya tadi sedangkan dok, kalau misalnya sedang lagi sendirian gimana dok? Apakah ada cara lain? gimana? Gimana? Sedangnya aku sendiri gitu, karena kalau cara yang tadi kan dibantu orang gitu. Gimana Tersedap ya? itu sendiri gimana? Gak ada ya? Ya dicoba aja dipukul sendiri mungkin ya. Dipukul sendiri mungkin. Dipukul bagian perutnya ditekan. Di sini ya, Ya, kalau nggak ada orang ya, ya gimana lagi ya itu mah. Coba aja ditekan-tekan ya sampai seingat-ingatnya lah itu. Ya itu kan kita nggak tahu ya itu. Coba aja atau cari pertolongan keluar misal ya. Nah, itu kan kondisinya cepat itu teh. Dalam 3 menit kalau otak kekurangan oksigen, ya itu bisa mulai penurunan kesadaran gitu. Coba aja atau cari bantuan gitu ya, lebih tepatnya mungkin supaya ada yang bisa bantuin. Kalau misalnya dok, ini aku pernah kejadian soalnya tetangga aku tuh, jadi anaknya lagi main naik ke atas meja, terus dia jatuh dengan posisi kepalanya duluan gitu, jadi terbentur ke lantai dok. Nah kalau kayak gitu, itu gimana dok? Yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang sekitarnya gitu ketika menemukan seperti itu. Oke. Kalau untuk kasus terbentur ya di kepala berarti ya ini mah ya. Kasus terbentur di kepala. Kalau untuk masalah lukanya ya itu sesuai seperti yang sebelumnya ya. Kalau luka memar diapain ya, luka lecet diapain tuh seperti yang sebelumnya saja. Cuman yang harus diperhatikan di terbentur di kepala itu adalah takutnya ada proses cedera di dalamnya atau di otak ya, atau secara umum kita mengenal gear otak ya, gitu. Nah biasanya itu ada beberapa gejala yang muncul kalau memang terjadi trauma di dalam kepala ya. Salah satunya itu muntah-muntah hebat. Jadi kalau misalkan setelah terjadi benturan terus kita observasi ternyata malah jadi muntah-muntah ya gitu. Nah itu sarannya langsung segera dibawa ke rumah sakit gitu ya, di rumah sakit untuk dipastikan ada nggak gejala ke arah trauma di dalam gitu ya, trauma di otak. Itu muntah-muntah. Yang kedua penurunan kesadaran. Jadi bukan penurunan kesadaran yang sulit dibangunkan ya. Jadi bukan kondisi tidur. Kalau tidur kan kita nggak tidur dibangunin mah masih bisa bangun ya. Nah ini mah tidur tapi susah dibangunin. Jadi pingsan gitu. Nah, itu harus segera dibawa juga. Ya pingsan, susah dibangunin. Nah itu segera dibawa ke rumah sakit. Ya kayak gitu untuk proses di kepala. Kalau misalnya nggak ada pas lagi baru jatuh, nggak ada muntah-muntah, nggak ada penurunan kesadaran juga dok, nggak ada pusing. Nah itu diobservasi dulu. Diobservasi. Berapa? Biasanya 24 jam itu diobservasi, dilihat ya. Kalau sudah di atas 24 jam itu kecenderungan ke arah sana sih, kecenderungan ke arah cedera di otak itu minimal lah kayak gitu. Jadi kalau dalam 24 jam muncul keluhan yang tadi ya segera ke rumah sakit.
Oke, gitu ya. Berarti kalau misalnya nanti ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah nggak sengaja menemukan kasus tersebut ya, atau misalnya kita sendiri ya, atau apa sih orang dewasa yang mengalami tetap sama gitu ya tanda-tandanya. Tadi kenali tanda-tandanya dulu, ada muntah, ada misalnya penurunan kesadaran gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin aman ya kalau udah lewat 24 jam. Lama nggak ada luka terbuka, ya dok. Kalau ada luka sesuai dengan penanganan luka tadi yang sudah dipaparkan di awal. Kalau misalnya ini dok, luka yang sampai patah tulang itu gimana dok? Nah kalau patah tulang, nah kita perhatikan dulu ya, biasanya kan patah tulang itu mah kelihatan ya, kelihatan. Makanya tadi yang kasus yang terkilir, coba dibandingkan dulu nih kanan dan kiri. Biasanya kalau patah tulang itu bentuknya berbeda, misalnya ya bentuknya berbeda, apakah bengkok atau ada yang menonjol biasanya ya, menonjol. Nah itu tidak bisa dilakukan tindakan apa ya, perawatan di rumah nggak bisa, memang harus dibawa ke rumah sakit. Nah cuman proses membawanya ini yang harus dipastikan aman ya. Jadi prosesnya harus memastikan bahwa si lukanya itu tidak apa sih, kondisi tulangnya itu tidak bergerak atau terimobilisasi sampai nanti ke pelayanan kesehatan seperti itu. Contoh misal ya, patah di daerah tangan, misal apa ya, lengan bawah lah ya, lengan bawah misal. Nah lengan bawah, nah berarti ini harus kita pastikan tidak ada gerakan. Nah gerakan di mana saja, gerakan di pergelangan ya itu tidak boleh gerak, sama gerakan di sikut itu tidak boleh ada. Jadi dua sendi. Jadi kalau misalnya patahnya di lengan bawah, nah dua sendi terdekatnya itu tidak boleh digerak. Biasanya kita kalau ini mah pakai spalek ya, pakai spalek teh, bidai atau apa ya, papan ya, papan yang panjang gitu. Ya. Untuk terus dililitkan si pakai perban ya, biasa gitu sih. Ya. Nah kalau di rumah kan mungkin pakai apa ya? Kalaupun tidak ada juga nggak jadi masalah. Yang penting sih jangan sampai menambah gerakan gitu sebenarnya. Ya. Jadi pastikan proses selama pas lagi mau ke rumah sakit atau ke itu jangan sampai kegerakin ya, kalau bisa sebisa mungkin gitu, didiemin. Ya. Itu kalau memang punya keilmuan misalnya untuk membidai ya bisa ya, dibidai pakai yang ya benda yang panjang gitu ya, benda yang panjang terus dililit dengan perban itu boleh kalau ada keilmuan seperti itu ya. Intinya seperti itu, tidak menghindari gerakan berlebih pada sendi yang patah atau tulang yang patah ya. Jadi kalau buat kasus seperti ini jangan diapa-apain gitu ya, lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, dan selama proses membawanya itu harus imobilisasi gitu, atau ya jangan sampai bagian anggota tubuh yang mengalami patahnya itu. Ya, termasuk kasus itu juga ya, terkilir juga tidak boleh diapa-apain, termasuk diurut tuh. Kalau kita sih nggak menyarankan ya, kita nggak menyarankan diurut sebenarnya mah. Itu karena kita nggak tahu proses yang terjadi di selama proses terkilir itu apa ya. Di terkilir itu kan proses adanya kerusakan di antara sendi ya, bisa ligamennya, bisa ototnya gitu. Nah takutnya kalau diurut ya itu memperburuk kondisinya. Nah kita tujuannya itu untuk membiarkan proses tubuh untuk sembuh sendiri gitu ya, healing sendiri sebenarnya mah. Nah kalau nggak ada perubahan, nah baru
dicek untuk pastinya ada kelainan apa seperti itu. Termasuk terkilir juga tidak boleh, ada tindakan diurut ya. Gitu. Tergilir aja nggak boleh, apalagi patah tulang ya. Tidak jadi jangan diurut, tidak disarankan. Ini selanjutnya dok, kalau tadi kan ada keselak nih, misalnya keselak terus itu kalau keselak makanan. Misalnya kadang-kadang nih yang punya anak-anak, kadang anak-anak suka segala dimasukin ya dok, buat atau ke hidung, ke telinga gitu. Nah itu kalau nggak sengaja ketelan, misalnya itu bukan makanan tapi misalnya mainan atau mungkin apa sih busa-busa gitu, itu gimana dok? Kalau tertelan, kan dipastikan nafasnya bagus ya, kondisi nafasnya bagus ya. Beda kalau tersedak mah nafasnya baru terganggu. Nah kalau tertelan berarti kan dia masuk ke saluran pencernaan, masuk ke lambung. Nah biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, kalau yang termakannya itu tumpul ya, jadi nggak ada yang tajam-tajamnya, biasanya aman sih, nanti juga keluar sendiri sebenarnya mah. Jadi bisa diobservasi 2-3 hari ke depan. Ya, dilihat dari BAB-nya ya. Jadi coba dicek setiap BAB, dicek di BAB-nya ada nggak makan apa yang tertelannya, gitu ya, mainan yang tertelannya ada atau tidak, kayak gitu. Jadi kalau kita yakin ini ada sesuatu yang tajam nih, nah saran saya sih langsung ke IGD untuk dipastikan ya, dipastikan kondisinya. Takutnya kalau yang tajam-tajam kan bisa melukai saluran cerna ya, dan mungkin perlu tindakan khusus gitu ya. Itu seperti misal kan sempat ada yang tertelan apa itu teh, jarum pentul ya, jarum pentul sempat ada tuh. Iya, kan? Ya mungkin ya, kayaknya mungkin lagi gitu ya, tertelan gitu. Nah itu mah langsung aja ke apa, ke IGD buat dipastikan. Kalau tumpul-tumpul ya kemungkinan mah masih mungkin untuk keluar itu. Tergantung bendanya yang masuk atau yang ketelan itu tajam atau tumpul. Kalau tajam segera ke IGD, kalau tumpul mungkin bisa diobservasi dulu. Karena besar kemungkinan bisa, nanti dia bisa keluar sendiri, tinggal dicek aja pas lagi BAB. Ya. Kalau misalnya ini dok, misal kemasukannya ke hidung, ke telinga, sama ya berarti. Atau misalnya kelihatan nih mobil sendiri, itu gimana dok? Ya enggak. Jadi kalau misalnya ke hidung, ke telinga, dan kita merasa yakin bisa mengambilnya, silahkan, itu bisa dicoba dulu ya sebenarnya mah. Atau kalau anaknya udah bisa apa istilahnya teh bersin gitu ya, disuruh bersin itu juga boleh, gitu. Itu boleh. Cuman kalau misalnya tidak yakin, kurang yakin, bawa aja ke IGD. Ke IGD, nanti di IGD akan diarahkan seperti apa, seperti itu ya. Dan kalaupun misalkan ada atau enggak ya ini teh, itu udah keluar atau belum gitu ya, itu biasanya ya kalau kita observasi, kalau misalkan masih ada benda asing di hidung, nanti itu akan ada muncul bau-bau, jadi mulai ada pilek, bau-bau ya. Nah itu berarti menandakan masih ada yang nyangkut di situ. Nah itu ke THT itu bisa langsung ke THT. Oh iya. Ya. Kalau misalnya masuk ke hidung, telinga gitu ya, bisa ke THT langsung. Kayak di klinik dokter kita kan jadwalnya ada setiap hari ya. Jadi selama tidak ada kegawat dan daruratan, misalnya nggak ada sesak nafas ya dok, misalnya masuk di hidung, ke THT aja dulu, mungkin nggak buru-buru banget ke IGD-nya. Iya. Oke. Ada lagi dok? Apa lagi ya? Kalau cukup ya nggak apa-apa dong. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mangga. Barangkali ini ada yang mau bertanya dari rekan-rekan yang lagi ini join. Oh ini ada satu pertanyaan. Ya.
Tadi ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari yang mana ini ya? Dari sama Miranda Odok, kalau pakai minyak atau madu boleh nggak dok? Ini nanya mana ya? Apa? Oh, yang luka. Kalau misalnya ada luka dok, mungkin kan kadang ada yang suka pakai ini minyak but-but, gitu. Minyak zaitun mungkin ya, atau pakai madu boleh nggak dok diolesnya? Oke, untuk sementara sih tidak disarankan dulu ya, tidak disarankan dulu, kita biarkan dulu itu sembuh sendiri kalau luka mah ya. Kalau memang jelas itu obat salep itu mangga-mangga aja. Kalau selain itu sarannya sih jangan dulu. So, memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan pakai madu itu bisa mempercepat gitu. Cuma memang saya masih kurang ini ya, masih kurang keilmuan ke arah sananya belum ya. Coba kita cek aja. Kalau tidak yakin sebaiknya tidak dilakukan dulu aja ya, yang lebih pasti dulu. Nah, kalau luka yang kalau mau dicoba mah ya mangga-mangga aja ya, dicoba mangga-mangga aja. Cuma nanti dipastikan ada perubahan, maksudnya dicek, diganti perbannya tiap hari seperti itu ya. Kalau dirasa ternyata terjadi perburukan ya lebih baik nggak usah, gitu. Kalau misal jadi ada infeksi keluar nanah ya berarti jangan dilanjutkan berarti ya. Kalau mau dicoba mah mangga gitu ya. Terus untuk luka sobek ya jangan langsung diberikan yang seperti itu ya. Kalau luka sobek mah kan itu jelas terbuka sekali ya. Itu lebih baik dijahit aja kalau menurut saya mah ya. Jadi dijahit. Setelah itu kalau udah dijahit terus mau coba-coba mau pakai itu ya mangga-mangga aja. Tapi harus dipastikan setiap hari di GV atau ganti perban ya. Ganti perban dipastikan ada infeksi, ada muncul nanah atau enggak kayak gitu. Kalau muncul lebih baik dihentikan kayak gitu. Ya. Kalau dari saya sih, kalau dari secara ininya mah ya tidak disarankan. Tapi kalau mau coba-coba mangga aja. Gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari atas nama Yusuf. Kalau menangani gigitan hewan, dok, gimana? Kalau menangani luka gigitan dari hewan? Kayak luka gigitan hewan itu bisa kucing, bisa tikus ya, bisa tergantung hewannya juga. Gitu kan ya. Kalau ular mungkin tuhnya. Kayak ini gini, kalau ada luka ya pasti dibersihkan dulu aja ya, dibersihkan dulu dengan air yang mengalir ya. Nah terus setelah itu ditutup saja ya, terus bawa ke IGD, sebenarnya seperti itu aja. Nanti ada penanganan khusus di sana ya. Kalau memang lukanya besar biasanya harus dijahit gitu ya, atau memang harus ada pemberian vaksin juga bisa itu ya, bisa aja kayak gitu. Jadi dibersihkan aja dengan air yang mengalir. Jadi penanganan awalnya mah dibersihkan saja dengan air yang mengalir ya, air yang mengalir, kemudian ditutup baru. Kalau ada pendarahan aktif ya ditutup dulu dengan perban, ditahan sekitar 5-10 menit ya, memastikan pendarahannya berhenti kayak gitu. Kalau untuk pertolongan pertamanya sementara seperti itu ya, dok? Ya, bersihkan. Satu pertanyaan yang terakhir dari Ibu Yayat, dok, kalau anak misal jatuh dari tangga dan benjol di dahi, di rumah harus sedia apa ya?
Nah, kayak tadi Bu ya, ini benjol di dahi. Nah, biasa kan memar. Kalau memar ya tindakan memar seperti tadi ya, dikompres pakai air, pakai es, kompres dingin lah, kompres dingin. Nah, cuman memang yang tadi yang harus diperhatikan, kalau misalkan ada tiba-tiba muntah-muntah, atau misalkan dedeknya jadi ngantuk-ngantuk, sulit dibangunin, nah itu harus segera ke rumah sakit. Dan saran saya sih rumah sakitnya langsung yang besar saja sekalian gitu ya. Karena biasanya rumah sakit yang besar kan punya CT scan gitu, untuk memastikan kondisi cedera di dalam kepalanya seperti itu. Kalau misalkan selama proses observasi nggak ada seperti itu, cukup sih dengan dikompres ya, es gitu ya, itu cukup. Jadi seperti penanganan yang tadi ya, dikompres itu aja. Dan untuk lebih lanjut, pastikan ke dokter ya atau ke rumah sakit. Dok, satu pertanyaan lagi ya dok. Dari Teh Neni, mau tanya kalau untuk anak laki-laki yang misalnya tuh di pesantren, gatal kulit, dan supaya penanganan pertama di rumah selain dibersihin sama dikasih salat harus kayak gimana ya? Maksudnya biar nggak ketularan kalau di pesantren kan kadang suka sering terjadi ini ya dok, apa sih skabies, mungkin pencegahan maksud ibunya ya, terus supaya nggak pernah. Oke, untuk kasus gatal-gatal ya tergantung gatalnya juga ya. Ini kan beda-beda gatal-gatal, ada penyebabnya beda-beda. Ya, ada yang tadi skabies, ya, ada yang karena infeksi, ya, itu karena alergi juga ada, ya. Jadi beda-beda penyebabnya. Nah, ini harus jelas dulu nih penyebabnya teh apa, gitu ya. Nah, cuman biasa kalau di pesantren biasanya yang tadi ya skabies ya, gitu. Jadi selain dikasih salep berarti anggaplah ini skabies misalnya. Nah, selain dikasih salep berarti itu harus jaga kebersihan yang di rumah. Ya, jadi skabies ini kan kutu ya, kutu dia bisa menempel kemana saja, ya, ke alat mandi, ke handuk misalnya, atau ke tempat tidur, spray, sofa, pakaian, nah itu bisa nempel. Nah kalau dikasih salep itu dia hanya membunuh yang di tubuhnya si anak gitu ya, membunuh kutu yang di anak, tapi kutu-kutu di tempat lain kan masih ada. Nah makanya selain dipakai salep itu harus dibersihkan semua perlengkapannya gitu. Nah cara membersihkannya biasa direndam dengan air panas dulu gitu kan ya. Jadi pakaian semua itu direndam ya, spray, selimut direndam dengan air panas. Jadi air panas yang mendidih, kemudian pakaiannya dimasukin, dibiarin aja sampai nanti airnya dingin, gitu. Baru dicuci. Nah sisanya yang tidak bisa direndam air panas, berarti dijemur, gitu. Dan itu harus dilakukan dalam satu waktu, gitu. Dilakukan dalam satu waktu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk menyebar si kutunya. Jadi di anaknya hilang, ya di perlengkapannya juga hilang, seperti itu. Bersih-bersih gitu ya dok. Itu jawabannya ya untuk pertanyaan dari Bu Neni tadi. Data datanya jawabnya. Kalau misalnya nanti dari sahabat sekalian atau rekan-rekan masih ada pertanyaan yang lain, boleh kirimkan aja via DM ke Instagram. Nanti biasanya kita admin IG-nya akan memberikan jawaban via DM lagi, atau nanti kita share jawabannya via story Instagram dokter kita. Oke, terima kasih dok sudah hadir di sini sharing ilmunya. Saya yakin ini pasti karena tanya jawabnya sudah beres, kita akan masuk ke penghujung acara penutupan ya dok.
penutupan nih, saya by the way mau sharing dulu tentang informasi klinik kita. Jadi bulan Agustus ini klinik dokter kita ini lagi ada diskon spesial, dan apa sih di sini diskonnya berlaku sampai akhir Agustus. Ini diskonnya spesial untuk kemerdekaan, ada diskon sekali 70%. Kalau misalnya mau bersihin sekarang gigi ke ini ya, ke poligami 17 ya, 17% ya diskonnya untuk sekali, dan diskon 17%, nah tadi 70 ya, 17% untuk bleaching, dan diskon 10% berobat ke dokter umum. Jadi kalau misalnya ada sahabat sekalian bersihin gigi atau mau bleaching untuk mutihin giginya, bisa diskon khusus bulan Agustus ini aja. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke. Dan itu tadi ya, sekarang udah di penghujung acara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat sekalian yang sudah bergabung di live pembahasan santai bermanfaat ya tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah. Dan tolong digarisbawahi bahwa ini adalah pertolongan pertama, oke? Jadi tidak menyelesaikan semua masalah atau kecelakaan yang timbul di rumah itu. Tentunya kalau misalnya itu butuh penanganan lebih lanjut, pastikan rekan-rekan sekalian ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut gitu, supaya bisa tuntas masalahnya, oke? Cuman tadi wawasan itu sebagai pertolongan pertama itu untuk mencegah adanya perburukan, dan sebagai awalan gitu, supaya nanti mungkin bisa lebih cepat penyembuhannya atau penanganan selanjutnya. Kalau gitu sampai sini dulu kita perbincangan di live Instagram hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa akhir kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari MC mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata atau sikap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.